Ya, shalom saudaraku semuanya. Shalom, kabar baik? Amin ya. Nah hari ini kita belajar saudaraku tentang identitas baru di dalam Yesus saudaraku. Alkitab berkata seperti ini. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan yang baru itu? Ketika kita mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Ya, minta tolong dibantu. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, saudaraku, ketika saya kadang berada dalam perkumpulan orang Kristen, ya, namun tidak satu circle dengan kita, dan kebetulan mungkin orang-orang tersebut pimpin doa, saya tuh kadang masih mendengar seperti ini, saudaraku. Tuhan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami. Gitu. Tuhan sudah mengampuni, saudaraku. Tuhan sudah mengampuni, bahkan Alkitab berkata Tuhan sudah membuang dosa-dosa kita ke tubir laut yang paling dalam. Tubir laut itu kalau saudaraku pernah belajar IPS di Filipina kalau nggak salah, ada namanya Palung Mindanao. Itu palung yang terdalam di seluruh dunia. Palung itu apa? Ada jurang tapi di dalam dasar laut. Bayangin kalau sesuatu itu dibuang di jurang, di dasarnya laut lagi, kira-kira bisa dicari enggak? Pak, aku nyelemnya gak iso, Pak, tapi corone nyari di dalam bawah laut, bawahnya lagi ada jurang, saudaraku. Itu adalah gambaran dosa-dosa kita, saudaraku. Kita berkata juga dalam bahasa yang lain, dosa kita sudah dihapus. Kalau sudah dihapus, kelihatan enggak, saudaraku? Enggak kelihatan. Nah, tapi kan Pak, saya kadang masih salah, kadang masih melakukan dosa. Terus piye itu? Makanya saudaraku harus terima kebenaran ini dengan iman. Kalau saudaraku terima firman Tuhan dengan logika, enggak akan pernah masuk. Ya. Kita terima Yesus, dosa kita dihapuskan. Yesus memberi makan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Kalau saudaraku membaca Alkitab, kau mendengarkan firman Tuhan, tapi engkau menerimanya dengan logika kita sebagai manusia, enggak akan bisa masuk, enggak akan bisa mengerti. Kita enggak akan bisa terima pohayuan daripada Yesus, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita mau terima firman, kita mendengarkan renungan, saudaraku, lihatnya dengan apa? Iman. Kalau saudaraku lihatnya dengan keadaan fisikmu, dengan latar belakangmu, dengan perbuatanmu, saudaraku, engkau enggak akan bisa fokus kepada apa yang telah Yesus perbuat di dalam kehidupanmu, saudaraku. Tapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita melihat Dia, kita tahu, saudaraku, bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dulu memang kita ini orang yang berdosa, tapi ketika kita sudah mempercayai Yesus dalam kehidupan kita, kita sudah dibenarkan oleh Yesus. Ingat, saudaraku, Alkitab selalu berkata kita benar karena dibenarkan oleh Yesus. Dia yang dulu enggak kenal dosa, saudaraku, dibuat menjadi dosa oleh karena siapa? Kita. Supaya oleh karena perbuatannya Yesus di kayu salib kita jadi orang yang benar, saudaraku. Makanya, saudaraku, di dunia ini enggak ada orang yang suci, saudaraku. Enggak ada orang yang kudus. Yang ada hanyalah orang yang disucikan dan dikuduskan, saudaraku. Karena dari awal, saudaraku, kita berdosa. Alkitab ngomong kalau tanpa salib Yesus, kalau tanpa Yesus, kita itu sebenarnya kayak kain kotor, saudaraku. Perbuatan baik kita tuh enggak ada apa-apanya, saudaraku. Kita mau berbuat baik seperti apapun, saudaraku, kalau enggak ada Yesus, saudaraku, kita tetap labelnya orang yang berdosa. Tapi puji Tuhan, saudaraku, hari ini, saudaraku, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini, saudaraku, engkau adalah ciptaan Tuhan yang baru. Katakan kepada kanan kirimu, kamu ciptaan Tuhan yang baru. Kamu orang yang sudah dibenarkan Yesus.
Nah, mengapa kita harus paham saudaraku di bagian yang ini dulu saudaraku? Karena kalau kita nggak paham di bagian yang ini dulu saudaraku, ketika kita melangkah saudaraku, ketika kita berdoa saudaraku, selalu ada nanti, ya aku tadi habis kayak gini. Tadi ada orang ngebut terus aku muni-muni, nah kayak gitulah saudaraku. Aku tadi habis kayak gini, sebelum berangkat ke situ supaya habis seperti ini. Kalau kita nggak memahami kebenaran ini saudaraku, setiap kali kita melakukan kesalahan saudaraku, kita akan dihantui rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini yang membuat kita itu akhirnya nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, setiap kali Tuhan menyembuhkan orang, dia selalu berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Karena ketika kita percaya, menyadari dosa kita sudah diampuni, kita menjadi orang yang merdeka, saudaraku. Kita nggak punya beban, karena kita tahu beban kita sudah dipikul oleh siapa? Yesus. Kalau kita pergi kemana-mana membawa kesalahan di dalam hati kita, membawa perasaan bersalah dalam hati kita nggak akan pernah bebas untuk melakukan apapun, bahkan untuk hal yang baik pun. Karena kita masih punya rasa bersalah, rasa berdosa di dalam hati kita. Ini hal yang pertama yang harus orang percaya itu sadari, yang harus orang Kristen itu sadari, saudaraku. Kita sudah dibenarkan oleh Yesus, saudaraku. Nah, jadi apa identitas kita sekarang, saudaraku? Nah, kita berkata dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 seperti ini, saudaraku. Tetapi semua orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini saudaraku, engkau yang percaya Yesus, engkau disebut anak Allah. Hari ini kita anak Allah, saudaraku. Karena kita anak Allah, kita punya kuasa. Kalau kita nggak menyadari kita anak Allah, saudaraku, meskipun Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa, kita bisa pakai nggak kuasa itu? Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Tetap aja, Pak, tolong Pak doain aku, tolong dukung aku, tolong support aku. Akan selalu seperti itu terus, saudaraku. Tapi kalau kita sadar, kita ini anak-anak Allah, saudaraku, bahkan kita nggak perlu telepon Pak Gem, Pak, tolong Pak, kita nggak perlu seperti, bahkan kita mungkin doain orang yang bahkan, saudaraku, lebih susah daripada kita tanpa kita harus telepon Pak Gem, saudaraku, karena kuasanya sama, saudaraku. Itu sebabnya saya selalu berpakaian seperti ini, saudaraku. Ya, saya nggak pernah lebih rapi dari ini, karena saya pengen sudah tahu, kita itu sama. Yang di atas itu sama dengan yang di bawah. So, jangan Anda berpikir, wih biasa, hebat ya, Pak Gem hebat ya. Enggak, saudaraku, sama. Kita sama-sama anak Allah, saudaraku. Bukan berarti yang di depan ini nggak ada masalah. Bukan berarti yang di depan ini nggak pernah berbuat salah, saudaraku. Sama-sama manusia. Cuman kita harus lebih menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sehingga ketika kita menyadari kita ada anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita dapat mengaktifkan kuasa Allah tersebut, saudaraku. Kuasa untuk apa, saudaraku? Kuasa untuk menghadapi segala sesuatu itu loh, saudaraku. Ya. Contohnya, saudaraku, dompet boleh kosong, tapi haleluya. Sehingga orang bisa ngomong, loh, kita ini kan kerjaan sama-sama susah, kok kamu bisa senang? Sampai orang bisa berkata seperti itu, karena yang membedakan apa, saudaraku? Kuasa Allah, status yang kita sadari, saudaraku. Makanya saya ngomong bukan kata Kristen, saudaraku, tapi anak-anak Allah. Orang yang percaya nama Yesus namanya, saudaraku. Karena ketika kita mempercayai Yesus, kita punya kuasa untuk melakukan apapun, untuk bertahan dalam hal apapun, bahkan kita bisa maju. Sekalipun kita mungkin menghadapi hal yang sulit, hal yang sama dengan orang-orang pada umumnya, tapi kuasa itulah, saudaraku, yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Karena kita menyadari status kita anak-anak Allah. Coba bayangkan, saudaraku, kalau seorang anak raja, saudaraku, terus dia keluar, dia sendiri, saudaraku,
Dia nggak menyadari bahwa dia anak raja, saudaraku. Bisa nggak dia, mau nggak dia minta pertolongan orang, saudaraku? Enggak, saudaraku, mungkin, sopo toh aku ini siapa? Kalau dia nggak menyadari anak raja, tapi ketika kita sebagai orang-orang percaya menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita nggak akan pernah sungkan datang kepada Yesus. Waktu kita sakit, waktu kita lemah tubuhnya, kita dengan gampang kita bisa ngomong, Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatanku. Loh, ada loh, saudaraku, ada orang-orang yang KTP Kristen, saudaraku, tapi dia nggak menyadari kalau dia itu anak Allah, sehingga ketika dia sakit, saudaraku, dia berpikir, kayaknya aku memang punya salah nih sama Bapa di surga. Makanya Tuhan menegur aku. Ada orang yang masih punya pikiran seperti itu, saudaraku. Tapi kalau kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi, saudaraku, ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya tantangan hidup, kita akan langsung datang pada Tuhan, pada Bapa kita di surga, tanpa embel-embel, saudaraku, tanpa transaksional. Kenapa, saudaraku? Ada orang yang hubungannya sama Bapa di surga, saudaraku, ngakunya anak, tapi hubungannya masih transaksional. Contohnya, Tuhan, kalau kamu memberkati, aku kasih kamu harus memberkati aku ya. Kalau aku meluangkan waktu untuk baca Alkitab sekian pasal, kamu harus gini ya. Ada orang-orang yang seperti itu, saudaraku, yang hubungannya dengan Bapa itu masih transaksional. Tuhan, kalau aku puasa 3 hari 3 malam, nanti aku minta kuasamu ya, aku minta urapanmu ya. Ada, saudaraku. Nah, kasihan, saudaraku, dengan orang-orang seperti itu, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Dia nggak menyadari bahwa dia sudah memiliki. Itu kan konyol, saudaraku. Kayak tikus ya, yang mati di tengah lumbung padi. Dia sebenarnya dia udah punya. Tapi karena dia nggak menyadari bahwa dia punya sesuatu, akhirnya dia menjalani hidupnya itu dengan penuh kesusahan, saudaraku. Bukan berarti baca Alkitab banyak nggak boleh. Puasa nggak boleh, saudaraku, tapi lakukanlah itu dengan penuh sukacita bahwa kita adalah anak Allah. Lakukanlah semua hal-hal yang bersifat spiritual karena Anda sadar bahwa Anda itu anak-anak Allah, bukan karena transaksional. Oh, kalau aku pengen diberkati, aku harus pelayanan mimbar di depan. Enggak, saudaraku. Makanya saya sering bilang, saudaraku, ada banyak teman-teman yang hari ini enggak pelayanan dan enggak ada masalah, enggak berdosa, saudaraku. Ketika saudaraku menyadari, oh aku sudah beres nih urusanku dengan hal-hal yang lain, aku tak melayani. Oke, saudaraku, enggak ada masalah, saudaraku. Aku baru pengen mulai nih bulan depan nih, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, saudaraku. Enggak ada paksaan, saudaraku. Enggak ada transaksi di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seolah-olah orang yang sudah melakukan itu pasti mendapat. Atau seolah-olah kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan, baru kita diberkati. Itu namanya bukan anak sama Bapak, saudaraku. Kalau saudaraku, engkau menyadari bahwa engkau ada anak-anak Allah yang Maha Tinggi, saudaraku, langsung engkau butuh sesuatu, minta sama Bapak di surga. Engkau butuh penghiburan, engkau butuh kekuatan, engkau bisa doa sama Bapak di surga. Tanpa engkau panjang lebar, Tuhan, kamu kan tahu aku sudah melakukan ini, masa ya kamu enggak ngasih aku ini. Enggak perlu seperti itu. Itu namanya kita transaksional sama Tuhan, saudaraku. Ya kalau Anda sakit, Anda lemah tubuh, ngomong, Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sudah selesai, sudah. Tuhan, engkau rela jadi miskin supaya aku jadi kaya oleh karena kemiskinanmu. Aku percaya ini aku diberkati. Sudah, begitu aja, saudaraku. Itu namanya saudara mengaktifkan kuasa Allah yang sudah engkau punya. Kalau sudah punya identitas seperti itu, bertindak seperti itu, trust me, saudaraku, kenyataannya itu akan segera muncul. Kenyataannya itu akan segera terjadi. Tapi kalau orang nggak menyadari identitas bahwa dia adalah anak Allah, dia akan menjalani hidup dengan penuh pesimis. Kayaknya kok nggak bisa ketemu orang, ngeluh. So, aku pernah ketemu orang yang seperti itu, Kristen aku. Tapi kalau ketemu, ya nih lagi susah ini nih, lagi kayak gini nih, aku. Tapi saya pernah nggak ketemu. Kita lihat tuh, dia sama-sama dengan kita tuh keadaannya. Hidup juga di tempat yang sama.
Hidup juga di lingkungan yang sama. Kita tahu, saudaraku, apa yang dia kerjakan, apa yang dia hasilkan. Saudaraku. Kita tahu, ini kantongnya orang ini kosong. Kita hidupnya orang ini lagi susah. Tapi, saudaraku, tindakannya, saudaraku, dia selalu optimis. Dia selalu ceria. Dia yakin bahwa besok itu selalu ada berkat Tuhan. Kapan? Ya enggak tahu, tapi yakin enggak? Yakin. Nah itu namanya saudara mengaktifkan kuasa Allah. Nah kalau saudara sudah seperti itu, ya saudara sudah punya identitas anak-anak Allah, sudah mempraktekkan kehidupanmu sebagai anak-anak Allah, saudaraku, masalahmu itu akan segera berlalu. Mujizat yang bahkan kau enggak katakan sekalipun pasti itu cuma masalah waktu, saudaraku. Masalah waktu, saudaraku. Makanya, saudaraku, ada istilah metanoia, saudaraku, perubahan pikiran. Mujizat itu terjadi bukan secara kenyataan dulu, saudaraku, tapi di pikiran. Begitu pikiran Anda diperbarui, saudaraku, semuanya itu jadi, saudaraku. Tapi kalau pikirannya enggak diperbarui, saudaraku, bahkan kebaikan Tuhan terjadi pun, dia enggak bisa lihat kebaikan Tuhan itu. Taunya ya kok susah ya, ini kok belum ada sesuatu yang terjadi, saudaraku. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ada anak-anak Allah yang maha tinggi, kita tahu Bapak kita enggak akan meninggalkan kita, saudaraku. Wah kita akan tenang, saudaraku. Kita cool, santai, enggak apa-apa, dompet boleh kosong. Mobil ada sih seliter, motor lumayan bisa jalan, saudaraku. Dan ketika kita mengalami, mempraktekkan hal seperti itu, menyadari status kita sebagai anak Allah, saudaraku percaya atau saudaraku, engkau akan lihat kebaikan Tuhan. Satu datang, besok satu lagi datang. Satu lagi datang, besok satu lagi datang. Bahkan, hari ini kok enggak ada apa-apa ya, pasti besok Tuhan kasih sesuatu yang lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi. Pikirannya akan seperti itu. Karena sudah menang di pikiran. Karena dia sudah menyadari statusnya, saudaraku. Itu ya hal yang pertama dulu, saudaraku. Ketika kita menyadari status kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah, saudaraku, udah hari-harimu itu luar biasa, saudaraku. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Nah bagaimana aku dapat disebut menjadi anak Allah? Apakah cuma percaya, terus statusku jadi anak Allah? Gimana tuh? Alkitab menjelaskan seperti ini, saudaraku. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada siapa? Kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang apa? Memang kita itu anak-anak Allah. Saudaraku, kamu enggak usah berbuat baik apapun. Kita mempercayai Yesus, saudaraku, Alkitab ngomong kita ini memang anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Wajar kalau ketika kita lagi nggak baik-baik aja, tapi kita tetap sukacita, orang nyebut kita gendeng, saudaraku. Semakin kalau orang sudah nyebut kayak gitu, wah kamu kok gendeng sih, kok edan toh, zaman sekarang kok kamu masih bisa kayak gini, Anda sudah di jalur yang tepat, saudaraku ya. Udah pas, saudaraku. Itu sudah Anda benar, saudaraku. Tapi kalau dunia ya lagi susah, saudaraku, terus ada orang rumpi, terus kita nimbrung, iya kayaknya ini nih lagi penyakit nih, musim ini nih, terus Anda nimbrung, iya nih, ya udah, podo wae, saudaraku, podo wae. Justru ketika ada orang-orang ngomong seperti itu, lagi musim ini nih, iya nih, padahal Anda juga lagi, misalkan nih, Anda lagi sakit penyakit itu juga, tapi Anda bisa ngomong, enggak kok, pokoknya kita semua baik-baik aja ya, doa ya, kan bisa toh, saudaraku. Tanpa mengingkari bahwa kita mengalami kelemahan tubuh, kita bisa ngomong seperti itu. Nah, kita fokus dengan kata dikaruniakan, saudaraku. Dalam bahasa aslinya adalah didomi, saudaraku. Artinya adalah memberikan, menyerahkan, menghibahkan, saudaraku. Ya, so kalau engkau lihat laporan kekayaan pejabat-pejabat, saudaraku, kadang kan kita masih bingung, saudaraku. Kok ini orang kok baru jadi pejabat sebentar kok sudah kaya, saudaraku. Ini informasi publik, saudaraku. Bukan konspirasi saya, saudaraku. Anda bisa lihat bahwa di dalam daftar harta kekayaannya itu banyak sekali tulisan ini dihibahkan, ini dihibahkan, ini dihibahkan, ini dihibahkan, saudaraku.
Dia nggak ngapa-ngapain, dia jadi tambah sibuk nggak untuk memperoleh itu? Enggak, dihibahkan aja, saudaraku. Dihibahkan, dikaruniakan artinya dihibahkan, saudaraku. Diberikan, saudaraku. Ya, dalam arti yang lain, pemberian sukarela. Bukan karena dipaksa, karena ada hutang. Tuhan nggak punya hutang sama kita, terus dia kasih kita status anak, nggak ada, saudaraku. Tuhan nggak pernah berhutang sama kita, tapi dia punya kerelaan hati, memberikan kita status anak karena keinginannya Tuhan sendiri, saudaraku. Perpindahan kepemilikan, ketika Tuhan didomik kasihnya, itu menjadi milik kita secara permanen. Saya mau tanya, saudaraku, saya baru punya satu anak dan kecil. Nah, saudara kan punya mungkin lebih dari satu anak yang sudah besar. Saya mau tanya, kira-kira kalau Anda nakal, kalau anak Anda nakal atau anak Anda mungkin berbuat salah kepada Anda, ada enggak yang pernah mencoret nama anaknya dari daftar kartu keluarga? Ada enggak? Enggak ada toh? Iya, sama Su. Karena Tuhan sudah memberikan status anak ini saya sukarela, saudaraku. Ya, mau kita kadang pas lagi kepleset, kadang pas kita lagi berdosa, kadang kita mungkin pas lagi bohong sama orang, ditanya, kamu sudah makan belum? Oh sudah, kenyang. Dosa terus aku. Pas kita lagi kepepet, buru-buru aja, lampu merah, buru-buru, sikat kayak gitu. Kira-kira Tuhan mencabut status anaknya kita enggak, saudaraku? Kan enggak toh, saudaraku. Bagaimanapun keadaan kita, memang dari apa yang kita lakukan, catat baik-baik, saudaraku, kita menerima konsekuensi, saudaraku. Tapi Yesus gak pernah mencabut status kita sebagai anak, saudaraku. Oh, Didi ini, iya nih, dia ini nih anaknya, misalkan anak saya kan sama, saudaraku, sama anak adik saya. Tiap hari nangis juga. Memangnya kalau anak saya nangis terus, udahlah, gak jadi anaknya papa deh, kan gak kayak gitu, saudaraku. Sama, saudaraku. Dikaruniakan, artinya, saudaraku, Tuhan memberikan status pada kita secara sukarela tanpa syarat apapun. Kalau saudaraku lihat di produk-produk di toko, diskon 30%, 50%, angkanya gede, terus tulisannya kecil banget. Syarat dan ketentuan laku. Belanja segini dulu baru dapat diskon, ya itu namanya enggak diskon, saudaraku. Nah, kalau ada kayak gitu, saudaraku. Efesus 1 ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya dari semula, sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, dia lihat kita semua, dia sudah tentukan kita semua. Oh ini Pak Endro, anak Allah nih, besok diberkati Yesus. Memang pas waktu SD kayak gini, nanti aku akan bekerja di usia segini. Itu semua Tuhan sudah atur dengan sangat-sangat baik, saudaraku. Engkau mungkin melihat, wah kok kok seperti ini ya, kok sudah kita ceritakan Yesus, sudah kita baik-baikin kok masih kayak gini ya. Tenang, saudaraku. Percayalah bahwa semua orang itu sudah dikasih Yesus, Tuhan sudah punya rencana untuk kita kapan. Bahkan mungkin orang-orang yang kelihatannya hari ini belum percaya Yesus, suatu ketika mereka akan percaya pada Yesus. Bahkan kita sudah ditentukan dari semula menjadi anak-anak bukan karena usaha kita. Membaca Alkitab lebih banyak tidak menjadikan kita dikasih Allah lebih banyak. Sebelum kita rajin membaca Alkitab pun, Tuhan sudah mengasihi kita banyak-banyak. Sebelum kita memberikan persembahan yang lebih banyak pun, Tuhan sudah mengasihi kita banyak-banyak, saudaraku. Karena di awal dia sudah mengasihi kita. Dia sudah memberikan status anak itu tanpa survei. Oh, kalau aku kasih kamu status anak, kamu memang mau kayak gini? Kan Tuhan enggak kayak gitu, saudaraku. Dengan menyadari identitas kita sebagai anak Allah, kita mengaktifkan kuasa Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Makin sudah memperkatakan, makin sudah menyadari siapa kita di dalam Tuhan Yesus, makin kuasa Allah itu dimanifestasikan dalam
kehidupan kita, saudaraku. Kehidupan anak Allah itu luar biasa loh, saudaraku. Benar, luar biasa. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, apa? Ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pak, kok ngomong ayat itu? Kok ngomong kita bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan Bapa? Bahkan lebih besar daripada Yesus. Wong sekarang aku susah, Pak. Badanku sakit-sakitan. Ini kan saya ngomong bahasa yang relate aku ya. Lagi susah nih keadaannya nih. Piye kok aku bisa melakukan, bisa menjalani seperti yang Yohanes 14 ayat yang 12 katakan, saudaraku. Kita tarik ke Kejadian 1, saudaraku. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna. Imago Dei, seturut dan segambar dengan Allah, saudaraku. Memang Tuhan enggak ngomong secara harafiah kepada Adam dan Hawa, kamu tuh tak ciptakan menurut segambar dan rupa aku. Tapi Kejadian 1 ayat yang ke-28 berkata seperti ini, saudaraku, beranak cuculah dan penuhilah bumi, taklukkanlah semuanya itu, berkuasalah atas hewan-hewan di darat dan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, saudaraku. Adam dan Hawa sudah diberi identitas, sudah diberi kuasa, yang memang seharusnya mereka tahu bahwa itu adalah kuasa yang luar biasa. Itu adalah representasi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tapi Hawa gagal menyadari identitasnya sebagai ciptaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika iblis berkata, Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Tahu membedakan mana yang baik dan yang, padahal tanpa Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudaraku, Hawa adalah orang yang sempurna, segambar dengan Tuhan, dikasih kuasa. Hanya karena Hawa enggak memahami identitasnya, saudaraku, kita semua jadi kena, saudaraku, ya kan, saudaraku. Untungnya ada Yesus Kristus, saudaraku. Jadi memahami identitas itu penting, saudaraku. Pak, tapi memang aku lagi enggak ada saldo nih. Sama. Aku juga lagi kelemahan tubuh nih. Sama. Kok sama, Pak? Loh, saudaraku, saya bilang, tidak semua orang yang khotbah di mimbar itu keadaannya baik-baik saja loh, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Karena Pak Yakub, Pak Gembala, mereka pegang identitasnya sebagai anak Allah, saudaraku. Jangankan saya kadang kalau melihat, sebut saja, saya kadang kalau melihat Pak Yakub, saya kadang mikir, aduh, aku kalau jadi Pak Yakub pas masa itu, kok kayaknya aku gak sanggup deh. Karena saya tahu mungkin beliau ada pergumulan, saudaraku, tapi tetap khotbah enggak, saudaraku? Tetap khotbah. Tetap pelayan enggak? Tetap. Tetap sukacita enggak? Tetap, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kalau identitas yang kita pegang, saudaraku, kita enggak akan terpengaruh oleh keadaan di luar, saudaraku. Kalau kita sadar identitas kita, aku tuh anak Allah, saudaraku. Dompetmu kosong, saudaraku. Rekeningmu kosong, keadaanmu enggak lagi baik-baik saja, saudaraku. Itu cuman masalah waktu, saudaraku, dalam kenyataan, saudaraku. Kalau Anda menang di pikiran, Anda menang di mindset, Anda menyadari bahwa aku anak Allah yang maha tinggi, saudaraku. Percayalah, saudaraku, gimana caranya impianmu tuh pasti terwujud, saudaraku. Gimana caranya yang enggak akan kita pahami, Tuhan dengan caranya yang ajaib, saudaraku, keinginanmu pasti jadi, saudaraku. Harapan-harapanmu pasti jadi. Kebutuhanmu pasti ada. Tapi, saudaraku, bayangkan, KTP-nya Kristen, saudaraku. Ya sama-sama susah, saudaraku. Orang mau datang ke dia sudah melempar-melempar, ayo mbak nendang-nendang kayak gitu. Gesturnya itu sudah bukan orang yang optimis lagi, saudaraku. Kayaknya orang ini hopeless deh. Nak nyedak-nyedak, datang-datang nanti aku dimarahi, enggak jadi. Padahal orang yang mau datang ini mau bawa makanan, saudaraku. Makanan, saudaraku. Tapi karena lihat orang itu kayak sudah
Kayak kok aku nyedak kok takut karena mukanya sudah nggak muka kerajaan saku, sudah muka kayak algojo kayak gitu saku. Nggak jadi deh. Padahal saku, sering kali saku, ketika kita dalam keadaan yang sulit saku, teknis ya saku ya, terus kita mengalami kesulitan, tantangan hidup, tapi kita tetap memegang identitas kita sebagai anak Allah, kita tetap bersukacita saku, memang kita butuhnya duit, Saku. Misalkan, Saku, yang datang makanan ini baru berkat pembuka. Ketika kita menyadari, makanan, terima kasih Tuhan. Nah, Tuhan yang di surga lihat, anakku terima makananku dengan penuh suka. Nanti sore datang lagi hal yang lain. Itu sering banget terjadi, Saku. Sering banget terjadi, Saku. Hanya karena satu minuman aja, Saku, seminggu kemudian tuh hidup Anda berubah karena Anda terima segala sesuatu yang kecil-kecil ini, Saku. Yang kecil-kecil yang kayaknya sepele itu, Saku. Dengan penuh sukacita, Saku bisa melihat kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi, Saku. Makanya, Saku, ketika engkau percaya bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, engkau akan mengamini ayat ini, Saku. Barang siapa percaya padaku, ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Saku. Kalau Anda sedikit lebih tenang, ketika engkau punya tantangan hidup, Saku, ya, engkau berdoa sama Tuhan, Saku, engkau akan melihat banyak hal-hal besar, Saku, yang bisa engkau kerjakan, Saku. Yesus mungkin hanya bisa memberitakan Injil di Yudea, di Samaria, seputaran Israel, Saku. Hari ini, Saku, hanya dengan satu pencetan klik, ini video itu bisa sampai kemana-mana, Saku. Lebih besar enggak? Lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan dimaksud itu adalah pekerjaan pemberitaan Injil, Saku. Dan ketika Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada aku, Yesus kasih kuasanya, Saku. Sehingga engkau enggak akan takut, engkau dibekali dengan banyak hal, di dalam engkau memberitakan kabar baik, di dalam engkau menjadi kesaksian yang baik, Saku. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Bayangin, sapu tangan atau kain yang pernah dipakai. Bayangin, dosaku. Kuasanya Tuhan luar biasa ketika kita menyadari, ketika Paulus sadar bahwa dia adalah anak Allah yang sudah ditebus oleh Yesus. Memang sih, saudaraku, engkau paling di rumah punya tepung sama minyak. Tapi tepung sama minyak itu berapa tahun yang lalu jadi pizza di depan gereja. Bisa dapat apa, cuan. Sepele loh, saku. Sepele. Apa? Saku, engkau punya apa toh? Engkau punya apa? Pak, aku mau ngisone begadang toh, Pak. Tapi nek begadang kuat. Di rumah sakit, saku. Banyak orang yang butuh penunggu terus, saku. Gede, saku. Saya waktu istri saya masuk rumah sakit, saya tuh sewa asisten tuh selama 2 minggu, saku. Terus dia nunggu aja, duduk, Mbak, pokoknya kue santai aja, kue duduk, nanti makan, kue duduk aja. Dibayar, saku. Dibayar. Apapun, sebenarnya, saku, kalau Anda bisa lebih tenang sedikit, saku, engkau tuh bisa melakukan hal yang luar biasa. Yang kadang itu kalau engkau panik, saku ya, engkau enggak kepikiran, nek kamu sedikit lebih tenang, saku, engkau bisa melihat banyak hal besar yang bisa kamu kerjain, yang bisa nolong orang dan juga nolong dirimu sendiri, saku. Tapi nek orang sudah panikan dulu, saku, oposi, ya, saku, engkau enggak bisa lihat kesempatan yang Tuhan sudah kasih, saku. Nah, bagaimana mempraktikkan identitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita, saku? Kita mungkin mengenal bahasa afirmasi, berpikir, memperkatakan,
itu baik enggak? Baik. Itu benar enggak? Itu alkitabiah saudaraku. Tapi saya mau bilang, ada hal yang alkitabiah yang lebih efisien lagi. Apa itu Pak? Mempraktekkan identitas Anda. Maksudnya gimana Pak? Contoh saudaraku. Kita enggak ngomong dari kita anak Allah dulu saudaraku. Setelah saya dari lahiran anak saya saudaraku, saya sempat nimbang badan saudaraku. Saya sempat nimbang badan dan saya takjub, wow, turunnya banyak sekali gitu saudaraku. Saya bilang sama istri saya, aku tuh banyak sekali. Enggak, coba cek lagi lah, cek lagi ya. Iya, tak cek lagi. Ternyata timbangannya error saudaraku. Enggak jadi turun banyak saudaraku. Tapi dari situ, ya, aku harus mempraktekkan ya. Mempraktekkan apa? Bukan pengen turun berat badan, enggak. Saya ngomong, aku orang sehat. Itu identitas. Kita ngomong ya, saudaraku, dari hal yang paling sederhana, sehingga saudaraku bisa paham ya. Orang yang sehat itu ngapain aja tuh saudaraku? Ya makan makanan yang sehat, olahraga saudaraku. Daripada saya di gereja kalau pas baca duduk diem, lebih baik saya muter ke sini saudaraku. Saudaraku tahu kadang kalau saya muter mimbar ini saudaraku, sambil kadang nyanyi, baca Alkitab atau lihat video saudaraku, 16.000 langkah loh saudaraku. 16.000 langkah. Jadi piye Pak, saudaraku kalau engkau punya identitas, dunia itu nanti akan muncul sendiri saudaraku. Amin. Roh Kudus itu yang akan menginspirasi kamu saudaraku. Sehingga saudaraku, hari ini berat badan turun enggak? Saya enggak punya niat turun berat badan. Tapi karena saya saudaraku sudah mempraktekkan, saya ngomong, identitas saya orang sehat saudaraku. Gak usah ngomong ya saudaraku ya, kelihatan ya. Wih, apa tuh Pak? Mesti bawa kempes kayak enggak saudaraku, asli nih. Asli. Nah dulu, waktu saya sakit diabetes saudaraku, HbA1c1 10,1. Berapa Susmaya kalau HbA1c orang normal? Berapa? 5? Berapa? 5-an ya? Nah, kemarin saya cek HbA1c saudaraku. Dari dulu 10,1 itu sudah masuk rumah sakit, sudah pasti kaki dioperasi, sudah pasti kaki lubang-lubang saudaraku. Bayangin, ketika identitas kita berubah saudaraku, ya, kita menyadari bahwa kita ada anak-anak Allah itu pasti sehat, segar saudaraku, berbuah saudaraku. Saya kemarin Jumat cek HbA1c1 5,8 saudaraku. Ya not bad lah ya Pak En ya, walaupun kemarin Sabtu kita makan durian saudaraku ya, lumayan lah. Ya bukan berarti kehidupan kita itu enggak sempurna gitu, ini enggak boleh, itu enggak boleh, enggak juga saudaraku. Tapi kita tahu, kita bisa nih kayak gitu. Bisa lah 3 pongge gitu ya Pak ya, besok minggu depan ya Pak ya. Stop. Kayaknya ini jangan, saudaraku, engkau punya kuasa untuk, oke, ini iya. Engkau punya kuasa untuk, enggak deh, maaf ya, kapan-kapan aja ya. Engkau punya kuasa untuk nolak juga, saudaraku. Sama, saudaraku, seperti kalau kita ingin diberkati, saudaraku, jangan pernah ingin diberkati. Alkitab ngomong, jangan ingin kaya, tinggalkanlah niatmu itu. Karena orang yang seperti itu akan, terlibat dari berbagai macam pencobaan, tapi Alkitab ngomong apa? Kamu itu sudah dikaruniai berbagai kebajikan. Terus Pak, identitas yang dipakai? Ya ngomong aja, aku orang yang diberkati. So, kalau kau pegang identitas aku, oke, aku orang yang diberkati, aku memandang sesuatu itu bukan sesuatu yang mustahil. Kalaupun kita belum mampu, kita enggak akan ngomong, aku kayaknya enggak bisa deh. Tapi karena kita sudah pegang identitas aku orang yang diberkati, bisa lah ya nanti habis ini ya. Ini omongannya sudah beda, saku. Perkataannya karena sadar identitasnya, saku. Kalau saku, engkau sadar identitasmu, saku, tindakanmu berbeda, perkataanmu berbeda. Nah terus gimana Pak kalau aku sebagai anak Allah? Anak Allah itu gimana tahu saku? Sisinya. Untuk gini nyari uang 10.500, ya tegak aja saku, biasa aja. Kalau kita sadar kita anak Allah, dalam keadaan sulit pun ya udah,
Minggu ya tetap ke gereja, kerja ya kerja. Kalau ada orang yang nyapa, ya ayo, sip ya, terus itu salah. Tapi kalau orang yang nggak menyadari identitasnya anak Allah, dia lagi susah, apa? Bisa, tak usah lagi susah Nah kan kayak gitu sih aku. Dulu kita kan kayak gitu, sekarang enggak ya, kayak gitu sih aku. Kalau kita menyadari identitas kita anak Allah yang maha tinggi sih aku, Roh Kudus itu nanti menginspirasi. Oh kamu harus kayak gini, oh kamu kayak gini. Nanti kamu akan seperti ini, nanti kamu akan seperti ini. Pantas gak kira-kira kamu ngomong kayak gini, kamu bertindak seperti ini. Roh Kudus itu akan ngomong sendiri aku. Kalau kita menyadari identitas kita sebagai anak Allah. Dan nanti lihat aku, kehidupan kita tuh akan berbeda aku. Engkau pasti melihat aku. Banyak teman-teman kita yang dulu, ya, yang masih ada di sini, engkau lihat kan kehidupannya berbeda aku. Itu cuman semua sama, Pak Gem itu sama dengan kita. Semua yang melayani di sini Pak, sama dengan kita. Sama-sama masih manusia, Dan apa yang membedakan orang-orang itu bisa tetap bertahan, akhirnya bisa sampai ke puncak karena dia menyadari statusnya sebagai anak Allah. Apa toh Pak status itu value loh, Nek value-mu sudah tinggi, status anak Allah itu value-nya tinggi, Mau kamu ditaruh dimanapun, engkau akan bisa bertahan. Kalau kita orang yang nggak punya value, nggak menyadari status kita anak Allah, kita ditaruh di sini ya, enak sing wingi yo, nggak enak sing saiki. Kita akan ngomong seperti itu. Tapi kalau kita tahu kita anak Allah, mau ditaruh di mana? Ya, siap. Mau disuruh ngapain aja? Siap, aku. Lagi nganggur, oke, yes. Tetap sukacita. Lagi kesulitan, tetap sukacita. Value-nya karena sudah anak Allah. Nah, kalau saya pegang value ini, cepat atau lambat, orang-orang yang lihat, ini orang kok kayak berbeda. Semua keadaannya tapi responnya karena value-nya dipegang, cepat atau lambat, bagianmu dapat, posisi kamu pasti dapat. Mau kamu dibuang dimanapun, mau kamu diturunkan dimanapun, mau kamu ditipu orang, nek kamu pegang value-mu sebagai kamu anak Allah, tidak ada yang bisa menghalangi pertumbuhanmu, tidak ada yang bisa menghalangi berkatmu itu, amin. Itu cuma masalah pemikiran aja, Makanya kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Selagi galau, baca firman, renungkan firman, isi firman Tuhan. Sampai kita klik, ketika kita klik ini, itu sudah krisis enggak mempan. Dompet kosong sudah enggak mempan. Rekening kosong enggak mempan. Kita dijatuhkan sudah enggak mempan lagi. Karena kita sudah pegang value kita. Aku anak Allah yang maha tinggi. Kamu mau ngapain aja sama aku tetap bisa naik. Enggak apa-apa, dompet kosong hari ini. Besok Tuhan masih, ini jam 9, masih ada berapa tuh? 12 tambah 3. 15 jam sebelum hari Senin, Tuhan masih bisa berbuat banyak. Oh gitu, kita value, punya value anak Allah yang maha tinggi. Wah ngomongnya kayak gitu, tenang. Masih hari Minggu, ini tanggal 22, tagihannya masih tanggal 26, santai. Kenapa, Ada orang yang dalam kesehariannya, takut duluan. Tanggalnya belum tiba, tapi sudah deg-degan, Padahal tanggalnya belum tiba. Padahal, 1 jam itu, Tuhan bisa berbuat banyak. 1 hari, Tuhan punya cara yang ajaib untuk tolong kita. 1 minggu, ada banyak pertolongan Tuhan yang bisa kita dapatkan, Nah, kita harus percaya, harus menyadari, memang benar, Pak, wah kok ini ngomong toh Pak, ya benar aku ngomong, tapi memang kayak gitu, yang terberat tuh memang itu aja, begitu saudara bisa klik, engkau bisa menyadari identitasmu sebagai anak-anak Allah
yang dikasih Yesus aku. Wah itu hal-hal yang kamu alami itu cuman fata morgana tok aku. Waktu kamu tetap menjalani sama dengan Yesus aku, masalah itu sakjane enggak menakutkan kok aku. Ya, kurang itu enggak menakutkan aku. Kenapa? Pertolongan Tuhan lebih. Lah nek aku kamu takut sakit penyakit, orang takut kekurangan uang. Lah yang menciptakan dunia ini siapa aku? Tuhan toh aku. Kalau aku nggak pengen sesuatu, ya kendaraan kah, rumah kah, loh yang nyiptain bumi dan segala isinya itu siapa toh? Tuhan. Lah kita anaknya siapa aku? Anaknya Tuhan toh aku. Lah ngopo kok mesti takut toh aku? Kenapa harus takut aku? Kenapa harus takut tanggal jatuh tempo? Kenapa harus takut uangnya berkurang? Kenapa aku? Yang Anda anggap real itu sebenarnya nggak nyata. Yang nyata itu kuasa Tuhan. Kalau Anda lihat, kalau Anda belajar, dulu 1000 tahun yang lalu, mana ada pesawat, mana ada handphone, mana ada, itu cuma timbul dari apa? Pikiran. Jadi lah kok saudara takut? Pak memang aku nggak pernah takut, ya saya takut, tapi saya tetap ngomong Yesus aku. Karena saya bukan lagi saya, tapi Yesus yang di dalam. Kalau kamu takut kamu ngomong Yesus. Aku bukan lagi aku, tapi aku Yesus. Aku diciptakan sama seperti Yesus. Wah terus aku. Saya kalau lagi galau, sama aku. Anda tuh sama. Kalau saya pas lagi nggak ada aplikasi, aku tak dengerin Alkitab online di headset, aku sak pegelku sampai aku ngerasa, ini nih luar biasa. Pulang ke rumah, ngomong ke istriku, pokoknya yakin, tenang, Yesus pasti menolong. Kayak gitu. Tapi kalau aku pulang, engkau lemes, engkau nggak dapat peyan firman, iya Pak, iya, pulang tuh, sebelum pulang ke rumah kalau Anda di kerjaan kalut, dengerin firman sebentar. Makanya kan saya bulan lalu kan ngomong aku bahwa kita hari ini tuh punya privilege luar biasa. Kalau orang zaman perjanjian lama ngomong Tuhan aja tuh nggak sembarangan aku. Lah saudaraku hidup di zaman modern, hidup di zaman perjanjian baru, pup aja bisa lihat HP, dengerin HP aja nggak ada masalah kok. Dengerin khotbah di kamar mandi nggak ada masalah kok. Dengerin khotbah waktu tiduran aja nggak ada masalah. Pakai itu aku supaya pikiran kita keisi oleh firman Tuhan. Saya ajak teman-teman pemuji untuk naik, kita nyanyikan satu lagu, Memang waktu kita mempercayai Yesus, waktu kita ngomong memperkatakan bahwa aku ini anak Allah yang maha tinggi, keadaannya belum berubah, bisa jadi Tapi percayalah, di balik semuanya itu Tuhan bekerja tanpa terlihat. Yang percaya katakan amin ya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Yesus di samping kita. Mungkin masalah kita masih ada yang penting sudah punya Yesus, sudah mempercayai Yesus sebagai juru selamatmu. Masalahmu pasti selesai, mujizat pasti datang. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Saja kita untuk berdiri, yang percaya kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bersama-sama katakan, walau, angkat tanganmu katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa.
saudaraku, saya juga manusia, kita hidup di kota yang sama, kita hidup di tempat yang sama. So, mungkin ada masalah saudaraku yang enggak saya tahu. Ada banyak tantangan yang Anda alami, ada banyak kesulitan yang Anda alami. Pak, aku lagi kesulitan nih, pikiranku lagi kacau, aku gak ada sumber daya untuk menjalani esok hari. Saudaraku, percayalah saudaraku, Tuhan menyertai kita. Kalau Dia Bapa kita, Dia tahu. Dia ngomong sama kita, nak, sabar nak, sebentar lagi. Mungkin kita nggak dengar suara itu, tapi percayalah saudaraku, Tuhan mengasihi kita. Di surga Tuhan bilang, nak, sebentar lagi nak, pertolongan Tuhan datang. Gak apa-apa, aku tetap bersamamu nak. Dalam keadaan apapun, aku tetap bersamamu nak. Aku Yesus, aku Bapamu. Aku mengasihimu, bagaimanapun keadaanmu, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Saya percayalah, kalau kau merasa seolah-olah Tuhan gak ngomong nih, Tuhan gak ngapa-ngapain nih. Aku kok gak ngerasain Tuhan bekerja. Saudaraku, dari tempat yang tidak terlihat oleh kita, Tuhan punya rencana yang indah, saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kita, saudara. Tetap percaya, saudara. Walaupun mungkin keadaan belum berubah, saudara, kau belum melihat apapun terjadi dalam kehidupan, tetap pegang janji Tuhan dengan iman, saudara. Percayalah bahwa Yesus bersamamu, mujizat terjadi, masalah selesai, berkat datang, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya nyanyikan lagu ini dengan penuh hati yang bersyukur, sama-sama katakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Kami percaya hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Sehingga kami percaya Tak berkuasa, tetap percaya Kau yang punya kuasa. kami tetap percaya Sekalipun sekalipun lembah gelap, hari ini kami melihat tantangan masalah itu belum berubah. Namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan. tetap percaya Terima kasih. rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. sekali lagi bersama-sama. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah, kami adalah anak-anak kesayangan Bapa di surga. Dan hari ini kami ditempatkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus, di tempat perlindungan yang maha tinggi. Sehingga kami percaya segala sesuatu
yang terjadi di bawah kolong langit ini, di dalam dunia yang semakin jahat dan gelap ini. Semua malapetaka, segala macam sakit penyakit yang menular sekalipun tidak akan pernah mendekati kami dan menyentuh kami dan seisi rumah kami. Kami percaya di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, di tengah-tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik, namun kami anak-anak kesayangan Bapa, kami mendapatkan perkenanan, kami mendapatkan terang Tuhan yang ajaib, sehingga kami melihat pekerjaan kami semakin hari semakin diberkati, semakin hari semakin naik dan terus naik, sehingga oleh kehidupan kami, oleh gereja ini, banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami percayai tidak pernah berubah setia. Sekalipun kami pernah tidak setia, namun Tuhan tetap setia menyertai kami. Sebab kami adalah anak-anak kesayangan Bapa. Terima kasih Yesus, berkat-Mu turun atas hamba-Mu, Pastor Didi yang telah memberkati kami siang hari ini. Dan juga semua anak-anak-Mu yang sudah melayani dengan sepenuh hati mereka di dalam ibadah pagi ini. Tuhan memberkati. Dan sekarang semua jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat-berkat Tuhan yang mengasihi-Mu. Tuhan yang menciptakan alam semesta, bumi serta segala isinya. Dia Tuhan penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia menjagai kita, mengawasi kita, keluar masuk kita, dimanapun kita berada. Baik di ladang, di kota, di gunung, dimanapun. Anda tetap dikejar berkat, sebab Anda orang benar, berkat ada di atas kepala kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Anda menjadi makmur, berkelimpahan di dalam segala hal. Engkau terus naik menjadi kepala. Dan setiap orang yang ada di sekitarmu diberkati oleh Tuhan. Dan setiap orang yang mengutukmu akan dikutuk oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah perlindungan kita, Tuhan adalah pembela kita. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala ketakutanmu, kekhawatiranmu, kekurangan dan keterbatasanmu. Dia memberikan damai sejahtera-Nya untuk memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu, menyertaimu, melindungimu dalam perjalanan hidupmu sebagai anak-anak kesayangan Bapa dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Yesus datang kembali pada kali yang kedua, pasti menjemput kita semua dalam awan-awan kemuliaan-Nya. Semua yang kita yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Ku yakin, aku percaya Tuhan, Engkau memberkati aku. Amin. Berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Daerahku. Mari setiap kita yang percaya katakan dengan segenap hatimu. Dan ku yakin Tanganmu